Saat ini saya berkesempatan buat make pet merah. Pet merah punyanya PPKA, Pemimpin Perjalanan Kereta Api. Ini punya Pak De saya nih. Pakai dulu. Wah, kegedean. Nah, sekarang di tangan saya ada semboyan 40. Biasanya digunakan oleh PPKA meniupkan peluit. Nih, ternyata dari besi dan kayak berat gitu guys, kirain kayak peluit biasa. Halo, Syifa Shirin di sini. Sekarang aku lagi ada di rumah Pak De aku, Pak De Ruby, di Jalan Gubeng Kertajaya, Surabaya. Nah, sekarang mumpung di rumahnya Pak De, pengen tahu nih, karena dulu taunya cuman Pak De nih di kereta api, tapi nggak ngerti nih maksudnya apa, di bagian apa atau gimana pengalamannya selama kerja di kereta api dulu. Sekarang udah pensiun ya. Kan dulu taunya cuman ini Pak De Ruby di kereta api, tapi kan nggak ngerti maksudnya ngapain di kereta api itu, jadi apa, di kereta api itu main-main. Main-main dolanan. Di kereta api itu pensiun tahun 2010. 12 tahun. Nggak terasa ya. 12 tahun yang lalu kan. Dulu di kereta api itu masuk itu mulai tahun 74. Tahun 74 itu dulu masuk kan. Dari SMA, kalau sekarang kan udah S1 aja udah bersaing untuk masuk kerja. Dulu SMA masih muda. Dengan ijazah SMA masuk di kereta api. Nah, tapi di kereta api itu sendiri akhirnya karena pengen melanjutkan sekolah, ya harus berusaha, karena di kereta api juga ada sekolahnya kereta api, pendidikan kereta api. Berarti sebelum itu dari lulus SMA langsung masuk langsung kerja. Dari SMA itu langsung kerja. Jadi tahun 73 lulus SMA, 74 diterima kerja, kemudian di kereta api pendidikan dulu, karena di kereta api itu nggak bisa diterima langsung kerja, nggak bisa. Mesti ada pendidikan dulu 1 tahun, pendidikan untuk, kebetulan Pak De dulu dia bidang operasi itu yang menjalankan kereta api. Kalau di kereta api itu kan banyak, ada bagian teknisnya, teknis di keretanya, teknis lokomotifnya, terus ada persinyalan, ada lagi yang ngurusin jalan rel itu. Jadi banyak, ada berapa? Ada 5 bagian dulu. Nah, terus perkembangan waktu akhirnya kan ada bagian-bagian. Sekarang ada bagian untuk stasiun itu istilahnya sejarahnya itu loh, peninggalan, jadi mempertahankan bangunan stasiun yang asli dari awal. Itu pun ada bagian tersendiri. Ada bagian baru itu. Jadi yang melestarikan bangunannya itu, yang menjaga untuk kelestarian bangunan perkereta-apian itu. Nah, kalau zaman dulu tahun 74 itu kan masih PNKA, Perusahaan Negara Kereta Api. Kemudian tahun 77 berubah menjadi PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Berubah, jadi kereta api perubahan setelah itu dari PJK berubah jadi Perum, Perusahaan Umum Kereta Api, terus menjadi PT Kereta Api Persero. Nah, jadi status perusahaannya yang berubah. Jadi kalau Pak De dulu di bidang operasional itu sekolah 1 tahun itu hanya untuk bagaimana menjalankan kereta api.
Jadi kereta api itu bedanya dengan kendaraan. Kereta api itu yang namanya driver, sopirnya, itu adalah PPKA. Yang di stasiun, yang pakai pet merah itu. Bukan masinis. Bukan, nah, masinis itu dia ahli mesin. Makanya dikatakan masinis. Masinis, mesin. Mesin. Ahli mesin dia. Jadi dia yang memegang lokomotif itu. Dia bagaimana menggerakkan lokomotif, bagaimana menghentikan lokomotif, itu masinis itu. Dikira masinis itu adalah sama dengan pilot. Betul, kalau masinis sama dengan pilot, sama sebetulnya. Karena apa? Pilot juga tahu bagaimana menggerakkan pesawat, menghentikan pesawat, menaikkan pesawat, menurunkan pesawat. Jadi pilot dengan masinis sama. Nah, cuman kalau pilot dia langsung dikendalikan oleh ATC. Waktunya kamu mendarat, ATC kan ada yang di Cengkareng, di pusat pengendali, itu namanya ATC, Air Traffic Control. Nah, itu kalau di kereta api namanya PPKA, pemimpin perjalanan kereta api. Waktu tugas di Kertosono itu 5 tahun itu kan jadi PPKA, pemimpin perjalanan kereta api itu. Pemimpin perjalanan kereta api zaman Belanda itu Treindienstleider. Itu ada di aturan, kan kereta api peninggalan Belanda. Treindienstleider, terjemahannya pemimpin perjalanan kereta api. Tapi sekarang terjemahannya jadi beda, pengatur perjalanan kereta api. Padahal aslinya Belanda itu Treindienstleider. Leider itu kan pemimpin perjalanan kereta api. Jadi yang menggerakkan kereta api itu kalau nggak ada pet merah nggak akan bisa berangkat. Pet merah, topi merah, angkat tanda buletan hijau itu baru boleh berangkat. Nah, kenapa kok pet merah? Itu taruhannya nyawa. Begitu memberangkatkan ini ada bulatan warna hijau, punya ada anunya, bulatan warna hijau itu tandanya aman, aman sampai ke stasiun sebelahnya. Nanti stasiun sebelahnya minta aman lagi ke sana, aman satu sebelahnya. Karena ini continue sampai dari asal Surabaya sampai Jakarta, semuanya gitu, poin per poin itu minta amannya. Makanya kereta api itu perjalanan darat paling aman. Kalau yang stasiunnya cuma dilewatin doang, nggak berhenti itu, Tetap. pemberitahunya gimana? Pakai ada, kalau dulu pakai rekaman telegram. Kalau sekarang sudah pakai sistem persinyalan elektronik itu. Jadi begitu di sini hijau, di sini merah, sana sudah hijau. Sini hijau, kemudian hijau jalan toh. Kemudian di sana masih merah. Begitu sudah mendekati berubah hijau. Terus gitu. Jadi setiap peta itu, setiap stasiun itu semuanya kedudukannya awalnya merah. Lampu kalau sekarang elektronik itu. Merah begitu kereta mau berangkat ini kan hijau. Hijau berarti yang aman itu peta jalan dari stasiun ini ke stasiun ini, A ke B. Walaupun ini stasiun kecil. A ke B. Terus B ke C. Begitu dia lewat di sini hijau, mendekati ini sudah merah jadi hijau. Terus merah jadi terus sampai ke Jakarta. Itu sistem pengamanannya seperti itu. Nah, waktu di Kertosono dulu selama 5 tahun itu karena untuk menjalankan kereta api itu harus ada lokomotifnya, harus ada keretanya, harus ada kondektornya, harus ada masinisnya. Nah, di Kertosono itu lengkap. Ada depo lokomotif, ada depo gerbongnya, termasuk di lokomotif, ada petugas pengaturan kondektor. Jadi begitu mau berangkat, udah disiapkan ini koordinasi dengan petugas kondektor. Siapa yang dinas hari ini, apa yang libur dijalankan, siapa yang masinisnya ada, ini dinaskan. Lokomotifnya ada enggak? Ada, pakai.
rangkaiannya gimana. Nah itu kan mengkoordinasikan. Kemudian dari Kertosono ke Madiun kita bikin gambar, grafik perjalanan kereta ini bikin gambar satu kecepatan sekian, kita atur kecepatannya 45 atau kecepatan 70. Nanti dari sini sampai sini berapa menit, dari sini berapa menit, terus gitu. Nah, karena pengalaman membuat seperti itu tugasnya PPKA. Di istilahnya dulu ada KSTEM. Begitu tahun 81 waktu ikut ke pendidikan di ITB itu, di sana kan diajarkan ilmunya di itu, sistem, prosedur. Nah ternyata itu waktu di sekolah 3 tahun itu kenanya cuma oh ternyata itu yang saya lakukan itu namanya sistem. Oh yang saya lakukan itu namanya prosedur. Jadi 3 tahun hanya kenal nama. Karena Pak ilmunya sudah dilakukan. Prakteknya sudah dijalankan. Jadi setelah diterangkan gini sama dosennya ini. Oh ternyata itu sistem namanya. Kan istilah keilmuannya di situ, sistem prosedur. Ada tempat kedudukan kondektur, ada tempat kedudukan lokomotif. Jadi seperti ada KA yang jarak jauh, seperti Bima katakan ya, atau anggrek. Anggrek itu gantinya petugas sampai di Pekalongan, titik tengah. Pekalongan ganti petugas, tapi lokomotifnya tetap. Jadi lokomotif dari Surabaya sampai Jakarta satu. Nah, ada lagi yang lokomotifnya harus ganti. Karena apa? Pada saat diganti ini dia dikaitkan dengan yang lain toh, dikaitkan dengan KA-KA yang lain, sehingga dia harus ganti di situ karena lokomotif ini akan dipakai untuk ini sebagai gantinya lokomotif ini. Karena apa? Lokomotif ini kan ada kedudukannya, ada kedudukan Jotopo, ada kedudukan Pasar Turi, ada kedudukan di Semarang, Poncol, depo-depo lokomotif. Mereka punya pengaturan tersendiri sehingga bagaimana membuat efektivitas perjalanan atau aktivitas dari lokomotif itu. Makanya, kalau ke anggrek berarti lokomotifnya cukup satu terus sampai Jakarta, nggak perlu ganti. Tapi yang ganti krunya, kondekturnya ganti. Tapi nek KA barang, KA barang ganti. Karena apa? Lokomotif nanti harus kembali ke sini dan ini nanti diganti lokomotif ini. Pokoknya sampai Surabaya sampai Semarang ganti lokomotif, nek KA barang. Kalau yang kondektur ngontrol itu berarti karena ganti orang itu. Setiap dia ganti karena Surabaya sampai wilayahnya itu pada tugasnya dia harus periksa di situ. Nah kalau sekarang karena sudah KAI akses itu nggak perlu diperiksa sekarang. Kondektur cuma ngecek dari HP-nya dia, dari situ udah ini ada penumpang naik dari Madiun bang. Begitu penumpang sudah duduk, tanyai dari Madiun, ya wes cuma gitu dong. Karena apa? Tiket semua sudah tercover semua. Sekarang tidak ada penumpang yang masuk tanpa tiket, tidak ada. Sekarang udah ada boarding. Kalau dulu kan sih bebas. Dulu itu lokomotif aja ada orangnya. Ada penumpangnya. Jadi masinisnya punya. Makanya dulu itu namanya dinas zaman dulu itu tantangannya berat. Semua kena semua. Sekarang computerized. Sekarang udah bagus sekarang. Paket merah. Jadi kalau nggak ada PPKA, kereta api nggak bisa berangkat. Pesawat nggak ada ATC, nggak boleh berangkat dia. Tetap dia akan di bandara. Baru depan kosong, baru dia boleh take off kan kalau pesawat. Nah kalau kereta api juga gitu. Kereta api itu
perjalanan kereta api apa angkutan darat yang paling aman itu kereta api. Iya. Karena dari titik ke titik itu mesti ada tanya jawab keamanan. Jadi pokoknya dari stasiun Gubeng, sebelahnya stasiun Gubeng itu Wonokromo. Untuk dia bisa berangkat ke Wonokromo, itu dari Gubeng bertanya dulu ke Wonokromo. Karena sinyalnya Gubeng ini bisa berangkat ada tanda sinyal gitu. Kalau sekarang pakai lampu, itu yang menggerakkan lampunya adalah dari Wonokromo. Oh, situasi lintasnya dari Gubeng sampai ini sudah aman, nggak ada apa-apa, aman, silakan. Nah, baru sini diberangkatkan. Setelah berangkat, masuk di Wonokromo ke stasiun sebelahnya lagi, sepanjang. Itu tanya lagi, gimana lintas, aman, baru berangkat. Makanya perjalanan darat yang paling aman itu sebetulnya kereta api, paling aman. Karena setiap titik diamankan dengan itu, dengan tanya jawab keamanan. Jadi istilahnya kalau kan berpamitan, nah itu aman. Jadi perjalanan paling aman itu untuk Jumat. Kemudian yang dipelajari adalah aturan perkeretaapian itu Pak D pelajari semua. Nah, pelajari akhirnya apa? Kalau kita bekerja dengan baik, pasti ada pimpinan yang melihat, ya kan? Nah di situ, oh bagus ini. Akhirnya apa? Bisa ditunjuk untuk mewakili, bisa disekolahkan lagi. Sampailah sekolah di ITB.